Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat ala Jeko. Nah, ini donatnya ceper lubang besar. Jadi buat teman-teman yang gak suka donat gembul white ringnya tinggi, boleh pakai resep ini ya. Nah, penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Jadi simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, 1 gram bread improver, dan juga seperempat sendok teh bubuk pala. Nah, ini supaya hasil donatnya nanti lebih wangi ya. Lalu kita aduk hingga tercampur rata untuk semua bahan keringnya. Dan kalau udah rata, lanjut kita masukin 2 butir kuning telur. Di sini aku juga kasih pasta vanila sekitar 1 sendok teh. Lalu masukin juga untuk bahan cairnya, yaitu susu cair dingin sebanyak 100 ml ya. Nah, untuk susunya wajib banget dimasukin sedikit demi sedikit supaya adonannya nanti tidak kelembekan. Nah, kalau udah langsung aja kita uleni. Di sini kita uleni sampai adonannya itu menggumpal atau setengah kalis. Nah, kalau adonannya udah menggumpal atau setengah kalis seperti ini udah cukup. Lanjut kita masukin 30 gram margarin dan juga 2 gram garam. Kemudian lanjut kita uleni pakai mixer. Di sini aku pakai kecepatan di nomor 3 sampai nomor 4. Uleni hingga adonannya kalis dan juga elastis ya. Setelah sekitar 12 menitan diulenin, adonannya udah kalis, terlihat dari adonannya udah mulus dan gak ada yang lengket lagi ya. Dan lebih jelasnya bisa kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan, kemudian dibentangkan seperti ini. Kalau udah gak mudah sobek atau membentuk selaput tipis, yang biasa disebut dengan window pane seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis. Lanjut pindahkan adonan ke meja kerja, kemudian kita uleni sebentar untuk mengeluarkan gas udara yang ada di dalam adonan. Lalu ini kita bulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Nah, lanjut langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya, yaitu 35 gram. Karena di sini aku mau buat donat reguler ya, tapi bentuknya ceper, beda dari donat yang bentuknya gembul. Setelah adonan selesai ditimbang, lanjut kita bulatkan satu persatu. Nah, ini sebelum dironding aku cubit-cubit dulu sampai permukaannya mulus, baru lanjut dironding hingga bulat, rapat, dan juga padat. Pastikan juga terkunci bagian bawahnya ya, jadi dicubit-cubit lagi seperti ini. Dan kalau udah, lanjut kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu seperti ini. Dan ini dia hasil adonannya setelah selesai dibulatkan. Lanjut kita istirahatkan dulu selama 30 menit dan jangan lupa kita tutup bagian atasnya ya. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Lanjut kita taburi pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan lanjut kita proses ke tahap selanjutnya. Dan untuk langkahnya kita ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, kemudian kita baluri pakai tepung terigu. Lanjut kita geprek atau kita degassing untuk semua gas udara yang ada di dalam adonannya ini sampai benar-benar tipis ya. Boleh juga dibantu pakai penekan donat seperti ini. Nah, untuk hasilnya seperti ini, pokoknya sampai benar-benar habis udaranya sampai tipis ya. Dan begitu seterusnya hingga selesai. Dan setelah digeprek atau didegassing semua, adonannya ini kita istirahatin lagi selama kurang lebih 15 menit. Nah, kalau bikin donat ceper ini menurut aku prosesnya lebih lama karena ada 2 kali proses degassingnya ya.
Setelah 15 menit diistirahatkan, lanjut kita degassing untuk yang kedua kalinya. Nah, ini jangan lupa dibaluri pakai tepung supaya nggak lengket. Kemudian kita geprek lagi atau didegassing lagi sampai benar-benar tipis. Dan kalau udah, lanjut kita lubangi bagian tengahnya pakai spuit yang ukurannya besar. Kemudian supaya hasil lubangnya lebih gede, jadi aku tarik-tarik pakai jari aja ya. Dan jangan lupa letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya hingga selesai. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai dilubangi semua. Ini udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak aku tutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah sekitar 2 jam di proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat. Nah, ini hasilnya. Lubangnya gede banget dan ini udah siap untuk kita goreng. Nah, ini buat teman-teman yang nggak suka donat white ring tinggi atau donat gembul, boleh pakai resep ini. Dan kalau udah, lanjut kita goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan. Di sini aku pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak. Nah, kalau udah, lanjut kita balik donatnya. Dan untuk menggoreng donat cukup dengan 1 kali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Kalau kedua bagian sisinya udah kecoklatan, lanjut angkat dan tiriskan. Kemudian lanjut kita ke topping donatnya. Di sini untuk donatnya udah aku kasih topping glaze semua. Kemudian lanjut kita tambahin topping lagi di bagian atasnya. Dan untuk rasa tiramisu ini aku kasih topping kacang almond slice seperti ini. Untuk toppingnya ini aku sesuaikan sama contoh donat Jeko yang biasa dijual-jual ya. Nah, untuk cara menopingnya teman-teman bisa perhatikan aja di video ya. Nah, ini dia donat ala Jeko-nya udah jadi. Langsung aja aku kemas ke dalam box donat. Ini boxnya ukurannya besar ya. Kalau nggak salah diameternya itu 36 x 27,5 cm. Dan ini dia hasilnya. Hasil donatnya cantik banget. Udah mirip kayak donat ala Jeko. Dan donat ini cocok juga buat ide jualan ya. Karena donatnya ceper, jadi bentuknya lebih besar ke samping. Nah, kalau di dalam box itu kelihatan lebih penuh. Dan sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.